Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Hasanuddin dari Prodi D3 Fisioterapi Universitas Widya Usada Semarang. Di sini saya akan menjelaskan etiologi, patologi, patofisiologi frozen shoulder. Apa itu frozen shoulder? Frozen shoulder adalah nyeri umum di bahu dan hilangnya mobilitas secara progresif, yaitu hilangnya kemampuan gerak atau gerakannya menjadi terbatas. Dalam ilmu kedokteran disebut juga dengan istilah adesik kapsulitis atau perlengketan pada area kapsular sendi. Penyebab frozen shoulder belum diketahui secara pasti atau bersifat biopatik. Ada juga yang disebabkan karena trauma seperti pasca operasi, terus kelumpuhan otot pasca stroke dan faktor lainnya. Juga faktor-faktor umur di antara 40 tahun, penderita diabetes, penderita penyakit tiroid, Parkinson atau cedera atau penyakit degeneratif pada jaringan di area bahu. Kemudian bisa dilakukan pemeriksaan klinis agar mengetahui penyakit tersebut secara lebih jelas. Pada frozen shoulder biasanya terjadi keterbatasan gerak sendi minimal 2 arah gerakan. Gerakan yang paling sering terganggu yaitu gerakan fleksi, gerakan abduksi, dan eksternal rotasi shoulder. 3 gerakan ini yang paling sering terkena. Namun untuk lebih jelasnya bisa dilakukan pemeriksaan foto ronsen atau X-ray untuk mengetahui kondisi tulang dan sendi. Kemudian kita melakukan pengecekan frozen shoulder. Langkah-langkah pengecekan frozen shoulder yaitu yang pertama kita melakukan anamnesis. Kita melakukan komunikasi kepada pasien perihal yang pertama harus perkenalan terutama. Terus menanyakan keluhan-keluhannya. Terus menanyakan riwayat penyakit frozen shoulder dan riwayat penyakit bawaan atau juga riwayat penyakit keluarga. Faktor yang memberat dan yang memperingan keluhan tersebut. Lalu kita melakukan pengukuran pemeriksaan nyeri dengan VAS atau Visual Analog Scale. Ya, seperti ini alatnya. Kita beritahukan kepada pasien indikator nyerinya yaitu angka 0 itu tidak nyeri, angka 1 sampai 3 itu nyeri biasa, 4 sampai 6 nyeri sedang, 7 sampai 9 nyeri sangat, dan yang angka 10 itu nyeri yang tidak tertahankan. Seperti ini alatnya. Kemudian kita melakukan pengukuran LGS dengan goniometer. Seperti ini, kita ukur LGS gerakan fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, abduksi horizontal, aduksi horizontal, eksorotasi dan endorotasi. Kemudian penanganannya yaitu yang pertama kita bisa menggunakan IR atau infrared untuk merelaksasi otot dan memperlancar peredaran darah. Kemudian kita bisa menggunakan ultrasound untuk melepas perlengketan jaringan. Lalu dengan TENS untuk mengurangi nyeri. TENS itu terapi listrik gitu ya. Terus manual terapinya yaitu dengan kita menggerakkan tangan pasien dengan gerakan sirkuler atau gerakan rotasi pada shoulder. Bisa juga kita sedikit menarik lengannya, menarik itu. Dan kita bisa memasas sedikit demi sedikit, pelan-pelan gitu. Jangan sampai kesakitan pasiennya. Kita juga bisa melakukan beberapa manipulasi gerakan manual lainnya. Lalu kita melakukan exercise latihan. Kita memberikan exercise latihan kepada pasien. Yang pertama dengan towel exercise. Towel exercise seperti ini nanti videonya. Itu menggunakan alat berupa handuk atau kayu atau kain, bisa di punggung gini. Kita menggunakan alat itu. Terus kita bisa menginstruksi untuk melakukan pendulum exercise. Menggunakan beban tangan yang sakit itu digantung.
Terus kita melakukan finger leader exercise, yaitu gerakan jari itu meraba di dinding, di tembok gitu. Latihan tersebut dilakukan secara rutin dengan harapan menambah LGS dan agar aktivitas pasien itu bisa berjalan seperti sedia kala. Terima kasih. Sekiranya sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.